pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kami adalah kelompok L dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Felicia Avena Perus, dan saya akan berperan sebagai pembicara pertama. Saya bernomor absen 13. Perkenalkan, saya Rianti, saya absen 30, saya sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Manuel Nathan Sardaniano, saya nomor absen 16. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dalam tim oposisi. Hadirin sekalian, Dewan Juri yang terhormat, kita sekarang tinggal di masyarakat, di mana setelah SMP kita dapat memasuki dua jenis pendidikan setelah itu, yaitu SMA dan SMK. Namun, keduanya berbeda, dan lulusan SMK memiliki lebih banyak risiko daripada lulusan SMA. Oleh karena itu, kami tidak mendukung mosi ini. Kami memiliki tujuan untuk memastikan bahwa generasi muda ke depan tidak akan memiliki masalah berlebih pada jangka panjang, terutama karena batas jumlah SMK yang lebih besar daripada SMA pada mosi ini. Sebelum saya memasuki argumentasi saya, izinkan saya melakukan karakterisasi. SMK memiliki lebih banyak praktik daripada teori, di mana SMA merupakan kebaikan dari SMK. SMK memiliki tujuan untuk mempersiapkan muridnya untuk dunia kerja, di mana muridnya dapat melamar kerja setelah menyelesaikan SMK dan menginjak usia dewasa. Selanjutnya, izinkan saya melakukan argumentasi saya, yaitu kenapa kita tidak dapat membenarkan mosi ini. Menurut kami, SMK kurang memiliki persiapan dan rasa kepuasan dari lulusan SMK sangat berpengaruh. Di mana pada SMK, mereka hanya dapat mempersiapkan diri selama 3-4 tahun dengan fasilitas yang belum tentu memadai. Pada saat mereka lulus dan memasuki dunia kerja, mereka baru saja menginjak usia dewasa dan belum tentu mempunyai disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Walaupun pada tim proposisi mereka dapat mengatakan bahwa merupakan tugas dari SMK, pengurus SMK, untuk mempersiapkan murid-muridnya secara matang. Namun, kita perlu mengingat bahwa mereka baru selesai melewati masa remaja, di mana mereka baru berkembang. Mereka juga dapat merasa bahwa apabila lulus dari SMK, mereka merasa bahwa mereka lebih memiliki kemampuan yang sudah cukup sehingga tidak perlu mengikuti seminar atau kursus untuk mengembangkan kemampuannya. Ini yang membuat mereka tidak diminati saat melamar kerja. Di mana dibandingkan itu pada lulusan SMA, mereka lebih menutupi berbagai macam jurusan yang membuat mereka merasa bahwa kemampuan mereka kurang, sehingga mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka melalui seminar atau kursus. Ini yang menjadi lebih diminati oleh saat mereka melamar kerja, walaupun mereka tidak ingin memasuki perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga kurang merancang kurikulum dengan benar, yakni yang diperlukan untuk dunia kerja. Ini menjadi faktor lain kenapa lulusan SMK kurang dapat mencari pekerjaan. Ini telah dibukti secara statistik. Oleh karena itu, tidak mesti bagi kita untuk meningkatkan hak untuk memperbanyak SMK daripada SMA. Dari semua yang telah saya sampaikan, peningkatan jumlah SMK daripada SMA dapat mempengaruhi lulusan tersebut secara jangka panjang, terutama bagi yang tidak dapat masuk ke SMA, melainkan masuk ke SMK karena pembatasan jumlah SMA yang lebih sedikit daripada SMK. Sampai pada akhirnya, kami tidak mendukung mosi ini. Terima kasih. Kami tidak setuju jika Dewan memberikan hak memperbanyak jumlah SMK dari SMA dengan perbandingan 60 berbanding 40. Menurut kami, sebaiknya SMK dan SMA sama jumlahnya agar anak murid dapat memilih sesuai kriteria yang mereka minati. Jika SMK lebih dominan, maka kemungkinan besar anak-anak akan memilih SMK, walaupun ada beberapa anak-anak yang memilih SMA
tetapi tidak sebanyak yang memutuskan untuk memilih SMK. Walaupun demikian, sangat sulit bagi anak-anak yang memilih SMK untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan terdapat beberapa tempat yang tidak menerima anak lulusan SMK. Oleh karena itu, kami tidak mendukung mosi ini. Sebaiknya, Dewan tidak perlu memperbanyak jumlah SMK agar semua murid dapat memilih yang ia mau. Karena jika lebih dominan SMK, maka akan sedikit sulit bagi murid yang memilih bidang yang mereka minati. Argumen SMA biasa untuk orang yang masih belum tahu apa yang mereka tempuh dalam pekerjaan. Kalau misalnya dibataskan hingga SMA lebih sedikit daripada SMK, mereka nanti terpaksa untuk masuk ke SMK karena pembatasan itu. Terus mereka bisa saja mengambil jurusan yang mereka kurang suka. Bapak Ibu guru yang terhormat, rekan-rekan saya sudah menjelaskan argumen tentang penolakan jumlah SMK lebih baik daripada SMA. Kami beranggapan bahwa jika SMK lebih banyak daripada SMA, maka siswa dan siswi SMP yang baru lulus serta orang tua, para murid akan kesusahan dan kebingungan. Sebab SMA di zaman sekarang sudah menggunakan sistem zonasi sebagai program pendaftaran, terutama SMA negeri. Jika memperbanyak jumlah SMK, maka anak SMP akan sulit mendaftar dan menentukan tujuan mereka. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi kurang, maka SMA negeri lah yang menjadi pilihan utama. Jika SMK lebih banyak, itu akan menyusahkan para orang tua murid dengan beratnya SPP yang harus dibayarkan setiap bulannya. Itu juga akan menyebabkan peserta didik tidak melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih lanjut. Itu juga akan berpengaruh kepada ekonomi keluarganya dan juga akan merugikan negara sendiri dengan angka kemiskinan semakin besar. Bagi anak SMP yang ingin meneruskan sekolahnya di sekolah akademi seperti Akpol dan Akmil, maka akan sulit jika mereka masuk ke SMK. Kenapa? Karena syarat untuk masuk sekolah seperti itu hanya memperbolehkan lulusan SMP saja. Menurut data yang saya peroleh dari artikel berjudul lulusan SMK, kenapa paling banyak jadi pengangguran? Karya Bakhtiar Kasandi yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Faktanya, banyak lulusan SMK yang setelah lulus belum atau tidak bekerja. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Mojahir Effendi, penyebab pertamanya adalah industri belum menyerap sepenuhnya lulusan-lulusan dari SMK. Yang kedua, SMK memiliki banyak bidang dan jurusan, dan itu membutuhkan banyak tenaga pendidikan. Keterbatasan guru lah yang menjadi masalah di sekolah menengah kejuruan ini. Dengan ini, kami menolak mosi ini dengan tujuan membantu kemudahan siswi SMP serta orang tua peserta didik. Sekian argumen yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.